Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir di tempat ini, kita percaya kita memuji Tuhan bersama malaikat ya, yang di surga. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk penyertaan Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, semua adalah kasih anugerah Tuhan yang boleh Tuhan menyegarkan hati kami yang haus dan lapar akan Engkau, yang rindu untuk memuji meninggikan Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang memuji memuliakan Engkau, biarlah Engkau disukakan atas setiap pujian kami. Sore hari ini kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, biarlah Roh Kudus, Roh penolong yang boleh menolong setiap kami pribadi lepas pribadi, untuk kami terus berpengharapan kepada Engkau, untuk terus kami melekat kepada Engkau, melihat keajaiban yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang terus menolong kami, bersama kami. Kami percaya Tuhan, kami ada dan kami boleh hidup di dalam kemenangan bersama Engkau. Kami mohon kepada Engkau, biarlah Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini, memenuhi setiap kami. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
rapatakaso hinatangan atau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang sangat besar. Haleluya. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kami sambut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita katakan dengan sepenuh hati, Yesus terlebih besar. Akui Dia. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selamanya, di dalamku selama-lamanya, di Benar Tuhan, Kau Allah yang besar. Kami akui itu dan kami percaya ketika Engkau besar di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi, Engkau Allah yang bekerja atas hidup kami. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan untuk petugas kolektan. Kami persilahkan. Nanti dengan kasih Tante Ida berdoa. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada sore hari ini. Untuk kami boleh memuji, memuliakan namamu Bapa. Biarlah pujian kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapanmu Bapa. Sehingga kami Tuhan menerima akan anugerah-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan apa yang ada pada kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mensucikan, kuduskan persembahan kami menjadi alat kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kau memberkati imamat-Mu yang akan menjalankannya Tuhan, memberkati untuk kehidupannya, bahkan pelayanannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku. Ya Tuhan, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Masa ini bisa dikatakan orang di dalam sering mendengar ya, masa yang sulit. Kita ini sedang mengalami masa resesi. Tapi kita percaya ketika kita boleh melewati masa Covid Bapak Ibu, di mana semua toko-toko hampir dikatakan jam 6 tutup ya. Usaha ditutup, tapi kita masih sampai saat ini kita masih boleh bekerja, kita boleh dapat melakukan aktivitas, boleh beribadah. Ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan baik di masa-masa ini dengan sebaik-baiknya untuk kita terus datang memuji, memuliakan Tuhan. Karena hanya Dia pengharapan kita di dalam kehidupan ini. Di akhir-akhir masa ini dikatakan bahwa kita ini ada di penghujung masa ya Bapak Ibu. Ketika kita merasa lemah, kita merasa pengharapan kita hampir bisa dikatakan kita putus asa, biarlah kita terus mencari Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan saja kita akan mendapatkan kepastian di dalam hidup ini. Mari kita minta kepada Tuhan untuk memeluk kita sebentar saja. Sedikit saya memberikan kesaksian. Suatu kali saya lupa waktu itu apa, tapi tiba-tiba saya merasakan saya mempunyai rasa kerinduan sama Tuhan ya. Saya sampai katakan gini, Tuhan, aku kangen, kata gitu ya. Tidak tahu apa yang menjadi sebabnya, tapi saya katakan dengan mulut saya, Tuhan, aku kangen, saya gitu. Kita minta kepada Tuhan, kita minta Tuhan peluk aku Tuhan sebentar saja ya. Kita katakan peluk aku supaya rasa kangen itu
boleh terobati ya. Kita dipenuhi dengan kasih Bapa, kasih surgawi dengan pelukan Tuhan. Kita katakan, Tuhan peluk aku sebentar saja. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah, biar aku bisa bertahan. Peluk aku Kumuliakan nama-Mu Tuhan, bahwa kerinduan kami adalah dekat kepada Engkau, dan itu tidak cukup hanya dekat, tetapi harus dekat dan melekat, sehingga sampai Engkau memeluk kami memeluk kakimu. Kami boleh membayangkan adegan ini, sungguh indah, sungguh mesra, sungguh bahagia bila mana kami boleh bertemu Engkau, boleh saling memeluk, mencurahkan isi hati dengan penuh kerinduan. Haleluya. Allah Roh Kudus, kami serahkan ibadah malam hari ini. Engkau memberkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir. Kami tidak melihat jumlah, tetapi kami melihat kualitas yang ada. Bila Engkau ubahkan kami pribadi lebih lepas pribadi, Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam kehidupan yang mendatang ini. Walau dunia berubah, kami tahu kasih-Mu tidak pernah berubah. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian ini, walau dunia berubah. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Dunia berubah, kasih sentuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik
sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sekali lagi kita katakan, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu tidak bisa kami andalkan, tidak bisa kami harapkan. Kami tidak bisa memohon apapun selain daripada Engkau pribadi. Dan biarlah kami dikuatkan melalui firman-Mu. Kami boleh dikuatkan sehingga kami boleh kuat menghadapi segala sesuatu yang di hadapan kami. Jemaat-Mu boleh kuat, boleh berhasil, boleh sukses, boleh berbahagia, dan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Shalom, selamat sore, selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu orang dihitung 100. Berarti saya melihat 700 orang yang di sini. Puji nama Tuhan. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita ajak, kita akan bersama-sama deklarasi iman untuk menghadapi tahun 2026. Firman Tuhan sore hari ini yaitu naik level, naik tingkat. Ya. Kita akan deklarasi iman, kita baca pelan-pelan bersama-sama. Kita simak, ya. Bisa kelihatan? Apa kurang besar? Enggak ya? Ya. Kita akan dengan iman kita akan baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Aku adalah orang yang berbahagia, dimerdekakan, ditebus, diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi, makmur, sehat dan utuh. Aku teguh dalam iman, penuh hikmat, berbakat, percaya diri, kreatif, kompeten, disiplin, fokus, penuh motivasi. Aku diperlengkapi, diurapi, diterima dan diakui. Aku bukan orang biasa-biasa, bukan orang rata-rata. Aku adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Semua rencana Tuhan dalam hidupku pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji nama Tuhan. Ya, biarlah pernyataan iman ini sebagai doa kita, sebagai pernyataan. Ini bukan hafalan, bukan rapalan dan lain sebagainya, ya. Tetapi biarlah ini kita imani sehingga kita bisa menghadapi tahun 2026 dengan kekuatan dari Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Ya. Tadi Oni sudah ngomong banyak kalimat, ternyata persis sama apa yang akan saya bicarakan, ya. Padahal tidak janjian. Jadi yang akan saya bicarakan persis sama ternyata, ya tadi. Ya. Jadi kita akan menghadapi hari depan yaitu 2026 ini penuh tantangan. Bapak Ibu Saudara mungkin mengerti tahun 2026 itu sesuatu tahun yang khusus, tidak seperti tahun-tahun yang lain, tetapi tahun ini akan penuh dengan
kejadian yang mungkin belum pernah terjadi, kejadian yang baru, kejadian yang mungkin ada yang aneh, kejadian yang menggemparkan, kejadian yang sangat banyak perubahan. Ya. Tahun 2006 sangat banyak perubahan di semua bidang yang sebentar lagi kita akan hadapi bersama, di mana kita baru saja melewati 1 bulan, ya, lewat beberapa hari ini. Ya, perubahan termasuk politik, termasuk ekonomi, ilmu atau pengetahuan, termasuk penemuan-penemuan, tatanan dunia, dan yang paling menyolok perubahan-perubahan yaitu melalui AI. AI apa? Artificial Intelligence, ya, kepintaran yang buatan manusia, ya, itu sangat akan mempengaruhi dunia kita. Ya, sudah mulai dan sebentar lagi akan lebih dan lebih lagi. Jadi dunia berubah. Kita baru saja nyanyi, walau dunia berubah, semuanya bisa berubah, tapi ada satu yang tidak bisa berubah, yaitu Tuhan Yesus melalui kasih Tuhan. Ya, jadi kasih Tuhan tetap sama di hidupku. Ya, Tuhan tidak berubah. Haleluya. Ya. Nah, dunia sebentar lagi pasti dan pasti, ya, tidak bisa tidak, menuju banyak sekali terjadi akan kejahatan. Lebih-lebih lagi terjadi penyesatan, itu pasti terjadi. Sebentar lagi, ya, segala sesuatu menuju ke kehancuran. Dunia tidak semakin baik, tidak semakin indah, tetapi semakin menuju kehancuran. Ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, waspadalah, berjaga-jagalah, sadarlah. Ya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, iblis mengganggu, ingin menghancurkan, ingin menggoda dengan cara yang sangat kasar sampai yang sangat halus. Sehingga saking halusnya kita anak-anak Tuhan bisa-bisa tidak sadar atau bisa-bisa tidak terasa. Ternyata iblis sedang bekerja atau sedang merajalela. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa banyak hal yang tidak terduga, sebentar ya. Banyak hal yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Ya, tiba-tiba terjadi. Jadi prediksi tahun 2026 seperti tadi dikatakan Ibu Oni, akan terjadi masa sulit bagi dunia. Tetapi di balik itu adalah kita imani tahun berkat bagi anak-anak Tuhan. Percaya? Mari kita imani itu sehingga tidak terjadi hal yang jelek, tetapi berkat-berkat yang terus mengalir. Seperti tadi saya pun akan ngomong, ya, kita kalau sudah melewati COVID-19 beberapa tahun yang lalu, ternyata kita diloloskan Tuhan. Ya. Kita ingat jemaat kita tidak ada yang mati, ya, tidak ada yang meninggal. Semua lolos, ya, semua berhasil melewati. Kalau kemarin sudah lolos, pasti tahun ini yang akan datang pun akan lolos. Ya. Amin, puji Tuhan. Ya. Jadi teman saya ngomong, kejahatan semakin banyak, kejahatan merajalela. Oh iya benar, karena bukankah kita sedang memasuki akhir zaman? Betul Bapak Ibu? Betul? Kurang tepat, tidak betul ya. Kita bukan sedang masuk akhir zaman, tapi sedang hampir akhir dari akhir zaman. Ya. Jadi bukan sedang masuk, tapi sudah masuk kemarin-kemarin, sekarang ini sudah hampir berakhir. Ya. Dunia hampir berakhir. Jadi jangan dikira, oh baru menginjak akhir zaman. Oh akhir zaman sudah, tanda-tanda zaman sudah, bahkan hampir selesai. Ya. Jadi akhir dari akhir zaman. Bapak Ibu mungkin tahu yang namanya jam nuklir. Di Universitas Chicago, Amerika, tahun 1947 itu mereka pakar-pakar
orang-orang pinter, pengamat politik, pengamat ekonomi, pengamat dunia itu menghitung dengan keadaan dunia, ya, dengan keadaan dunia ini semakin terpuruk, semakin jahat, dan banyak negara-negara yang membuat bom hidrogen, bom nuklir. Nah, mereka ngomong, wah dunia ini tidak lama lagi kiamat, ya. Doomsday artinya kiamat, ya. Nah, mereka menulis atau menghitung doomsday ini atau kiamat hampir terjadi untuk dunia ini. 1947 itu dinyatakan bahwa kiamat kurang 7 menit, ya. Bukan menit seperti jam kita, ya, tetapi kiamat sebentar lagi itu kurang 7 menit. Ya, mereka menghitung dengan hitungan tertentu, jadi sebentar lagi. Saya ingat waktu saya SMA dulu, sekitar 80 tahun 80-an, jam nuklir itu atau kiamat kurang 5 menit. Setelah itu saya tidak dengar lagi, beberapa tahun yang lalu kurang 4 menit. Lalu maju lagi berapa tahun lagi kurang 3 menit. Terus sampai sekarang. Bapak Ibu tahu sekarang kurang berapa menit? 2 menit. Ya. Tahun kemarin 2025 itu kurang 90 detik. 90 detik, jadi 1,5 menit, ya. Masuk kemarin 2026 diajukan 4 detik, berarti tahun 2026 ini doomsday atau kiamat kurang 86 detik, ya. Mereka pakar yang menghitung, ya. Jadi semakin dekat, nanti pas jam 12 malam terjadi diperkirakan kiamat. Nah, kiamat yang disebut mereka kemungkinan besar yaitu kehancuran dunia, yaitu Perang Dunia Ketiga. Kemungkinan seperti itu, bukan kiamat yang seperti di Alkitab, bukan kedatangan Tuhan, ya, tetapi orang dunia memperkirakan kiamat yaitu dunia yang hancur-hancuran, ya. Jadi hanya kurang 86 detik, mungkin detik ini bisa semakin cepat, ya, tidak bertahun-tahun, tetapi bisa berbulan-bulan maju. Kita kalau tahu situasi dunia semakin hancur, ya. Jadi kita siap-siap, kita tahu bahwa iblis itu musuh kita harus mengerti. Jadi kita harus hati-hati. Sadarlah dan berjaga-jagalah, ya, lawanmu si iblis. Saya lihat ayatnya. Ya, ini, ya. Dunia sedang dalam perubahan besar. 1 Petrus 5 ayat 8, saya bacakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Minggu-minggu lalu Bapak Gembala sudah menerangkan kepada kita siapa-siapa yang gampang ditelan, siapa-siapa yang gampang, kalau perjanjian yang lama dulu terjemahnya dilulur. Dilulur itu dicaplok tanpa dikunyah, ditelen, ya. Siapa yang gampang ditelen, dilulur, ya. Nah, itu ternyata yang gampang ditelan itu orang yang menyendiri, orang yang terpisah dari kelompok, orang yang tidak ikut di dalam komunitas. Kalau di dalam gereja yaitu mereka orang yang tidak giat beribadah, ya. Jadi mereka
menyendiri, tidak kumpul-kumpul seperti kita di sini untuk memuliakan Tuhan bersama-sama. Mereka menyendiri, terpisah dari kelompok. Itu yang paling gampang diterkam, ya, orang ditelan oleh singa. Ya. Beberapa tahun lalu saya baca artikel, dulu di luar negeri ada kelompok yang punya hobi naik gunung. Mereka mungkin 10 orang, 20 orang naik gunung jalan kaki bersama-sama. Nah, zaman dulu tidak seperti sekarang pakai senter, ya, pakai lampu. Kalau dulu pakai obor, ya, pakai obor. Nah, yang depan sendiri orang bawa obor, yang belakang sendiri juga bawa obor. Mungkin kalau rombongannya banyak, yang tengah juga ada obor. Jadi menerangi jalan yang akan dilalui. Ya. Nah, mereka jalan kadang-kadang siang, kadang-kadang malam. Kalau malam, obornya dinyalakan. Ya. Sesuatu saat tiba-tiba dari semak-semak muncullah binatang liar yang masih ada, singa atau harimau, menyerang seseorang yang dipilih, menyerang seseorang yang lemah. Yang dipilih siapa itu? Orang yang menyendiri. Biasanya rombongan jalan, kan ada yang ketinggalan berapa meter sendiri, lalu kosong berapa meter lagi, nah, sendirian. Nah, itu paling gampang diserang harimau. Ya. Jadi yang sendiri, yang tidak kumpul itu biasanya yang diserang. Ya. Dan di dalam cerita, harimau tidak pernah menyerang orang yang bawa obor. Yang depan sendiri tidak pernah diserang, yang paling belakang juga tidak pernah diserang, ya. Diterkam. Jadi yang bawa obor selalu selamat. Mungkin kita kalau rombongan wegah-wegahan, oh kamu aja yang bawa obor, wah abot obore, wah capek aku bawa obor. Tetapi justru yang bawa obor itu tidak diterkam, ya, selamat. Ya. Bawa obor yaitu bawa api. Bahwa api ini gambaran apa? Api Roh Kudus. Ya, demikian juga Bapak Ibu Saudara, siapa yang membawa api Roh Kudus akan selamat, ya, akan diselamatkan. Maka dari itu mari kita terus mencari Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Prediksi tahun 2016 itu memang akan sangat sulit. Kehidupannya akan tidak menentu, ya. Sulit, terjadi resesi, terjadi devaluasi, banyak perusahaan yang gulung tikar, yang kolab, yang bangkrut. Lebih-lebih tidak lama ini kita dengar ada virus apa itu? Nipah. Virus Nipah katanya lebih ganas dari COVID dulu, lebih mematikan. Ya. Orang yang itu badannya ngilu semua, tenggorokan sakit, lemes, tidak bisa beraktivitas. Ya. Kalau tidak sakit cuma lemes, cuma sedikit pusat, mungkin cuma lapar aja. tapi ini virus ini mematikan, ya. Jadi kita harus hati-hati menghadapi ini. Tahun COVID-19 lolos, pasti kita pun akan lolos. Haleluya. Ya. Mungkin saya minta tolong untuk Saudari Rosa untuk klik. Ya. Saya sambil lihat agak bingung. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga dengar akhir-akhir ini di WA, ya, ada yang namanya blackout, tahu ya? Blackout. Nah, blackout ini sedang viral. Wah, mungkin sebentar lagi Indonesia akan terjadi blackout. Ya. Akan terjadi sekian hari, diperkirakan bulan Februari. Tanggal sekian, ya, blackout mungkin 7 hari. Ada anak Tuhan, hamba Tuhan yang ngomong
mungkin tidak hanya 7 hari, mungkin bisa 2 minggu. Nah, blackout itu adalah keadaan di mana mati semua listriknya. Ya. Kalau listrik mati, berarti internet juga mati. Kalau internet mati, semua kegiatan tidak bisa jalan. Mal-mal yang berjualan, yang jual itu macet semua. Kita kalau mau beli bensin juga bensinnya tutup karena listrik mati. Kita mau beli makanan juga tidak ada. Kita mau pergi-pergi tidak bisa. Itu selama kemungkinan katanya 1 minggu. Ya. Tahun lalu ada negara yang sengaja di blackout. Yang membuat blackout itu negara besar, negara kuat yang akan mengganggu negara tertentu supaya negara ini takluk. Ya. Kalau takluk nanti gampang ngatur ekonomi. Ya. Tujuannya yaitu ujung-ujungnya uang. Jadi kalau blackout ini terjadi, maka semua kegiatan akan macet. Ya. Di sini tidak ada listrik, ya, tidak ada internet. Jadi kalau kita menghubungi saudara, teman, tidak bisa semua. Ya. Tahun lalu ada negara yang blackout 1 minggu, itu negaranya jadi porak-poranda. Ya. Ekonomi jadi sangat melorot. Ya. Ada negara yang blackout yang sampai bangkrut. Jadi blackout walaupun beberapa hari itu sangat mempengaruhi ekonomi negara tertentu. Ya. Ada yang hanya blackout 10 jam, tetapi seluruh negeri, itu negerinya juga ekonominya jadi hancur-hancuran. Nah, apakah itu akan terjadi untuk Indonesia? Jawabnya tidak tahu, karena itu hanya prediksi. Tapi kalau itu sungguh-sungguh terjadi, ya kita siap-siap. Ya. Saya ngomong dengan pegawai saya, kemungkinan sebentar lagi kita Indonesia ada blackout, artinya listrik dimatikan. Pegawai saya orang desa, ya, ngomongnya, enggak apa-apa. Kamu kalau ke bank enggak bisa, banknya tutup, enggak bisa ngambil uang. Enggak apa-apa. Nah, kamu kan enggak bisa beli, mau beli beras, mau beli apa, kan enggak bisa, uangnya enggak ada. Utang dulu. Utang dulu. Nah, kamu masa mau apa? Ada warung sebelah bisa ngutang. Lah, itu jawabannya positif. Jawabannya tidak takut menghadapi, tetapi kalau di kota besar tidak bisa seperti itu. Ya. Pasti keadaannya tidak karuan. Ya. Tetapi yang penting kita hanya perlu gandul Gusti. Ya. Itu. Yang paling penting yaitu bila kita hanya gandul Gusti. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan, sungguh-sungguh percaya hidup kita diberkati, tidak hanya hidup kita saja, tetapi sampai keturunan kita, ya, anak cucu kita, supaya diberkati oleh Tuhan. Tetapi dulu banyak orang tua yang terlibat okultisme, ya, mungkin generasi-generasi di atas kita yang jauh, bisa-bisa mereka tidak kenal Tuhan, kita tidak tahu mereka sudah ada perjanjian dengan iblis. Ya. Kalau seorang tua yang perjanjian dengan iblis, maka kutuk akan menurun. Kutuknya sampai keturunan ke-4. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Ayah, anak, cucu, cicit kena semua. Ya. Kalau ayah bertobat, anak belum bertobat, dari anak turun lagi ke-4. Cicit belum bertobat, turun lagi ke-4. Ya. Jadi turun terus, jadi kutuk itu tidak putus. Ya. Bagaimana caranya supaya kita
lepas dari kutuk itu, yaitu kita putuskan kutuk. Caranya kita pelepasan. Ya. Seringkali kita di sini ada doa pelepasan. Nah, kita ikuti supaya hidup kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Ya. Jadi kita bisa lepas dari kutuk itu. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan, maka kita akan bebas dari kutuk ini. Kita pribadi atau keluarga bisa lepas. Tetapi di skala global, kalau Indonesia, katanya pejabat-pejabat kita banyak sekali yang terlibat okultisme, ya, akibat terlibat okultisme, perdukunan dan lain sebagainya. Ya. Jadi selama itu, kalau para pemimpin kita masih berhubungan dengan kuasa gelap, maka Indonesia tidak akan pulih selamanya. Ya, tidak akan menjadi baik selamanya. Ya. Jadi selama orang-orang masyarakat, pejabat-pejabat tidak terima Tuhan, selama menolak Tuhan, maka pasti terpuruk. Ya. Contoh yang baik, Amerika itu masih banyak yang mengandalkan Tuhan, banyak yang berdoa kepada Tuhan, dan negaranya masih disebut negara Kristen, maka masih diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau menolak Tuhan pasti terpuruk. Ya. Kalau Indonesia tidak mau menerima Tuhan, maka tidak akan pulih. Ya. Untuk selamanya. Jadi kita anak-anak Tuhan saja yang dipelihara oleh Tuhan. Jadi kita harus tahu, kita hanya berdoa, ya Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan tolong para pemimpin kami. Ya. Tetapi kalau mereka masih tidak mau, itu tidak akan terjadi. Ya. Indonesia, orang mengatakan, oh masyarakatnya, maaf, IQ-nya rendah. Ya. Banyak rata-rata IQ-nya rendah, alias bodoh. Ya, alias bodoh. Ya. Nah, orang-orang bodoh, IQ-nya rendah, mereka ada yang ngomong dibanding dengan apa tahu? Gorila. Dibanding dengan gorila, IQ-nya terpautnya sedikit, ya, hampir sama, hampir sejajar. Ya. Jadi kalau negara menolak Tuhan, tidak mau terima Tuhan Yesus, maka pasti terpuruk, pasti tidak bisa pulih. Ya, itu tugas kita untuk berdoa. Ya. Kita pasti ingin, wah Tuhan, aku ingin 2026 ini, aku ingin berhasil, aku ingin sukses, aku ingin sehat, aku ingin sukacita, damai, sejahtera, penuh berkat, dilipat gandakan, diberkati. Itu bisa terjadi kalau kita lepas dari dosa, lepas dari kutuk. Nah, kalau kita ada belenggu, ada ikatan, kita harus cepat-cepat bertobat. Selama kita tidak bertobat, maka keterpurukan pasti mengikuti kita. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi penting bagi anak-anak Tuhan, orang Kristen, penyerahan anak. Ya, penyerahan anak, kalau anak masih berapa bulan atau berapa tahun masih kecil, kalau Bapak Ibu punya anak, punya cucu, cepat-cepat diserahkan, ya, ke gereja, didoakan. Begitu didoakan, ini anak ini menjadi milik Tuhan selamanya. Ya. Jadi hidupnya akan diatur oleh Tuhan. Demikian juga kalau orang tua dulu pernah perjanjian dengan kuasa gelap, begitu diserahkan kepada kuasa iblis, anak itu menjadi milik iblis selamanya. Kalau tidak didoakan, kalau tidak dilepaskan. Ya. Jadi kita harus ngerti bahwa iblis sangat licik. Seringkali orang tidak sadar. Ya. Haleluya. Jadi selama kita buka celah, iblis gampang masuk di dalam hidup kita. Selama kita tidak buka celah, iblis tidak bisa menyerang hidup kita. Ya. Kita kalau
bersama Tuhan, kita mohon perlindungan Tuhan, kita seringkali berdoa, Tuhan lindungi aku, Tuhan tutup bungkus aku dengan kuasa-Mu. Nah, itu di dalam alam roh sungguh-sungguh dibungkus. Jadi tidak hanya kiasan kata-kata, tetapi memang dibungkus oleh kuasa Tuhan. Ada yang dapat penglihatan, orang Kristen, anak Tuhan, minta perlindungan Tuhan, itu dibungkus, katanya seperti kubah gitu, seperti plastik yang tebal, tapi agak empuk, tapi tidak bisa ditembus peluru. Tidak bisa ditembak, tidak bisa tembus. Sebetulnya tidak hanya kubah itu, setengah lingkaran, sebetulnya satu lingkaran penuh. Begitu nutup, terus ke bawah, terus muter. Jadi anak Tuhan dibungkus full oleh kuasa Tuhan. Itu tidak bisa ditembus oleh kuasa gelap. Tetapi kalau kita buka celah, iblis tahu celahnya di sebelah mana, lubangnya di sebelah mana, itu akan ditembak oleh kuasa gelap. Jadi kita harus mohon pagar kemuliaan dari Tuhan, supaya kita terlindungi penuh dari kuasa Tuhan. Haleluya. Anak Tuhan yang diurapi, pasti iblis takut. Pasti iblis tidak tahan dekat dengan kita. Jadi kalau kita jalan saja, iblisnya akan minggir sendiri. Percaya Bapak Ibu? Di dalam penglihatan ada hamba Tuhan yang melihat seperti itu. Orang yang diurapi berjalan di tempat keramaian, ternyata di setiap tempat itu ada pos-pos iblis. Iblis yang akan mengganggu. Mereka punya pos, berapa meter punya pos, berapa meter punya pos sendiri. Begitu anak Tuhan lewat pos-pos ini atau tempat mangkalnya iblis itu, runtuh sendiri. Jadi tidak usah ditengking, bisa runtuh sendiri dengan kuasa Tuhan. Jadi kebalikan seperti kita. Dahulu kalau saya kecil, ada orang gila, orang-orang pada ngomong, hati-hati, ono wong edan, ada orang gila, hati-hati. Belum sudah menjauh. Padahal orang gilanya belum pasti ngamuk, Tetapi kita nyingkir dulu karena takut, karena takut. Demikian juga kebalikan. Kita anak-anak Tuhan seperti iblis melihat kita. Jadi kalau iblis melihat kita, kira-kira ngomong, hati-hati, ono wong Kristen, hati-hati, ono ada anak Tuhan, ojo cepak-cepak. Amin. Jadi kita dilindungi oleh Tuhan. Jadi kita seringkali kita tidak perlu tengking-tengking. Kita tidak perlu doa ngusir setan. Banyak orang yang hanya berdoa penyembahan, pujian, iblisnya sudah pergi sendiri. Banyak doa peperangan tanpa tengking-tengking, tetapi hanya melakukan praise and worship, iblisnya sudah lari. Nah, Bapak Ibu, kita tidak cukup hanya berdoa, kita harus naik level seperti judul firman Tuhan malam ini, naik level. Kalau Bapak Ibu dulu hanya berdoa, tetapi tingkatkan menjadi pujian dan penyembahan. Praise and worship itu nilainya lebih tinggi dari doa. Praise and worship itu lebih powerful dari doa. Jadi lakukanlah praise and worship. Jemaat perbanyak doa, perbanyak praise and worship. Praise and worship, pujian dan penyembahan itu adalah senjata bagi kita. Senjata perang kita itu praise and worship. Jadi kalau hanya doa saja kurang, tidak cukup. Kita tahu bahwa semua gereja mengajarkan doa. Mengajarkan doa macam-macam, doa. Tetapi ada yang
tidak mengajak atau tidak mengajarkan pujian dan penyembahan. Ya. Hanya doa saja. Saya berani katakan bahwa kalau seperti itu pasti tidak kuat. Iblis masih gampang menyerang. Ya. Jadi tingkatkan doa kita, tingkatkan praise and worship kita. Ya. Jangan sampai mengurangi praise and worship. Jangan redup api Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kalau kita lupa berdoa, tidak pernah praise and worship, api Roh Kudus kita pasti padam. Tidak langsung padam, tetapi meredup, akhirnya pasti padam. Kita pelihara praise and worship kita. Ya. Jadi itu merupakan senjata perang kita. Kehidupan seseorang mungkin kalau di dalam hal ekonomi bisa naik, bisa turun, tetapi bisa berhenti, stuck. Jadi naik, stuck atau turun. Mungkin ekonomi kita bisa. Kesehatan kita mungkin juga bisa naik, bisa stuck, bisa menurun. Keadaan kita, hidup kita bisa naik, stuck dan turun. Keadaan rohani kita juga bisa naik, stuck dan turun. Nah, sebenarnya untuk hal rohani tidak ada stuck. Hanya ada kalau tidak naik ya turun. Jadi Bapak Ibu Saudara harus koreksi diri. Hidup rohani saya naik atau turun. Kalau Bapak Ibu merasa wah rohani saya mandek, stuck mandek, tidak naik, tidak turun, itu artinya Bapak Ibu sedang turun. Ya. Jadi rohani seseorang harus naik, kalau tidak naik pasti turun. Ya. Jadi dengan pertolongan Roh Kudus kita akan minta sehingga kita dikuatkan. Seperti gelap dan terang, hanya dua macam. Ya. Nah, kalau redup itu termasuk tidak terang, termasuk gelap. Ya. Benar dan jahat. Ya. Tidak ada anak Tuhan yang benar, yang setengah benar. Tidak ada. Setengah benar termasuk tidak benar. Ya. Ya. Orang percaya, ada setengah percaya, ada yang tidak percaya. Setengah percaya termasuk tidak percaya. Ya. Jadi hanya dua macam. Ya. Tidak dibagi tiga, tapi dua macam. Maka dari itu kita harus tahu rohani saya naik atau turun. Begitu kita kurang doa, kurang penyembahan, kurang firman, cepat-cepat cari Tuhan. Haleluya. Ya. Bapak Ibu jangan percaya dengan statement orang-orang umum yang mengatakan, wah hidup itu seperti roda berputar. Sering dengar ya. Seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang naik lagi, kadang turun. Kadang naik lagi, kadang turun. Oh itu normal, umum, lumrah. Ya. Rohani seseorang juga gitu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, Bapak Ibu harus tahu prinsip itu tidak ada di Alkitab. Ya. Jadi tidak ada lumrah. Lumrah kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu di Alkitab tidak ada. Yang ada kamu akan menjadi kepala, bukan ekor. Kamu akan naik, tidak turun. Kamu akan terus di hadapan Tuhan, terus berhasil, tidak menurun. Ya. Bapak Ibu mau kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Mungkin tahun lalu kamu sudah sehat. Tahun ini sakit. Jangan mau. Ya. Ekonomi juga begitu. Ya. Oh kemarin sudah lumayan. Ini tahun ini, wah kamu bagiannya turun di tahun ini. Ya, jangan percaya. Ya. Di dalam Tuhan tidak ada seperti itu. Jadi kita harus percaya di dalam Tuhan selalu progresif, naik terus. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, Bapak Gembala kita terus menggembar-gemborkan bahwa kita harus doa, firman, ibadah. Doa, firman, ibadah. Ya. Tetapi ketika hal ini bisa menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Kalau kita doa, tidak pernah berdoa,
malas berdoa, jadi sia-sia ya. Dari rohani kita akan terpuruk. Kalau firman, kita sudah banyak dengar firman, baca firman, tetapi tidak menjadi pelaku firman, kita pun akan menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Nah, kalau ibadah, kita sudah jiwa lama di sini, pasti sudah bertahun-tahun beribadah. Ya. Tetapi beribadah kita yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ini, bisa dianggap Tuhan sia-sia atau percuma kalau saudara melakukan sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah yaitu apa? Di dalam Yakobus 1 ayat 26. Ya, saya bacakan. Jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya. Jadi kalau tidak mengekang lidah, ibadahmu sia-sia. Sia-sia sejak kapan? Ya sejak dahulu kamu 20 tahun yang lalu sudah ke gereja, terus rajin ke gereja, tetapi kemarin kamu tidak mengekang lidah, tidak ngerem lidah buat ngomong yang tidak benar, kamu sia-sia sudah 20-30 tahun kamu datang rajin ke gereja, di hadapan Tuhan percuma, sia-sia. Ya. Jadi kita harus tahu, kita harus pandai-pandai, kita harus menjaga lidah kita. Mungkin kalau zaman sekarang tidak hanya ngomong melalui lidah kita, kalau tidak mengekang lidah tapi melalui WA bisa ngunek-ngunek ke orang melalui WA, ya, mengumpat melalui WA, ya, mengata-ngatai melalui WA, ya itu sama saja, ya itu bentuknya lain, tetapi termasuk tidak mengekang lidah. Jadi itu Bapak Ibu yang terlibat seperti itu, ibadahmu sia-sia, tidak dihitung Tuhan. Ya. Jadi kita harus ngerti, ternyata di hadapan Tuhan harus benar-benar bersih. Belum lama, belum ada 1 minggu yang lalu, saya dengar anak muda yang ngomongnya kelewatan. Ya, ngomongnya kelewatan. Kalau saya tiru-tiru di sini, enggak tega saya. Ngomong langsung ya. Dia sewaktu itu marah dengan seseorang, lalu mengata-ngatai hamba Tuhan terkenal. Kita sering tahu di YouTube, sering khotbah penuh urapan, tapi tidak tahu kenapa anak muda ini bisa ngata-ngatai, wah pendeta itu, wah kaki 4. Saya kaget ya, padahal dia juga ke gereja, padahal dia juga beribadah. Wah dia ibadah sebelumnya sudah sekian puluh tahun, percuma di hadapan Tuhan. Jagalah mulut bibir kita. Ya. Nah, memang kita seringkali menganggap diri kita sudah benar, menganggap kita sudah tidak ada cacat, hidup kita, hati kita putih, bersih. Ilustrasinya bagaikan seperti kertas HVS. Yang saya bawa ini warnanya apa? Putih, bersih. Bersih, ada nodanya enggak? Tidak ada. Tapi saudara salah ya. Saya print perbesar 110 kali, hasilnya seperti ini. Ada tulisannya itu. Ya. Ini saya perbesar ya. Ternyata saya yang menganggap hidup saya, hati saya sudah putih. Saya sendiri tidak bisa lihat tulisan dosa itu. Apalagi Bapak Ibu Saudara tidak lihat. Lihatnya, wah hati saya putih bersih. Tetapi Tuhan tidak bisa dihambat. Ya. Tuhan tetap bisa melihat ternyata ada dosa di hati kita. Ya. Jadi seringkali kita menganggap diri kita sudah benar, tetapi ternyata ada satu titik dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu kita harus terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya bayangkan saat Petrus menyangkal Tuhan, kalau saat-saat itu misalnya berapa hari kemudian Petrus tidak bertobat, lalu
mati, ya, lalu meninggal. Apakah Petrus selamat? Belum bertobat, belum sempat bertobat, baru saja menyangkal Tuhan, lalu mati. Pasti tidak selamat, walaupun hidupnya dekat dengan Tuhan. Ya, jadi tidak diselamatkan. Nah, begitu juga saat kita berdosa, kita jatuh dalam dosa. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu kita mati, kita pun tidak selamat. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara supaya kita dalam segala keadaan siap sedia, yaitu tidak ada dosa di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh berusaha dekat dengan Tuhan. Hal apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Ada 3 hal yang bisa menjadikan kita dekat dengan Tuhan. Yang pertama yaitu pujian penyembahan, praise and worship. Ya. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi kita melakukan praise and worship itu lebih dari doa biasa, nilainya lebih tinggi dari berdoa. Kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian setelah praise and worship kita lakukan, maka hadirat Tuhan datang. Setelah hadirat Tuhan datang, urapan Tuhan turun atas kita. Ya, jadi 3 hal yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan: penyembahan, hadirat Tuhan, urapan Tuhan. Ya, jadi ini hal yang kita lakukan supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan. Tidak lagi-lagi tidak semua gereja mengajarkan. Ya. Nah, kita praise and worship biasanya doa, pujian dan penyembahan. Ya. Penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran itu biasanya kita kalau sudah sering doanya pakai bahasa roh, ya, atau bahasa lidah. Ya. Kita seringkali berdoa dengan bahasa lidah. Ya. Ada anak Tuhan yang belum terima bahasa lidah. Ya. Saya sangat menganjurkan, carilah, kejarlah, mintalah, berusahalah terus-menerus. Mungkin Bapak Ibu, Anda mintanya melalui doa. Tuhan beri aku bahasa roh, Tuhan baptis aku dengan Roh Kudus, Tuhan aku minta bahasa roh. Mungkin Bapak Ibu seperti itu, ya. Tetapi coba melangkah naik level. Ya. Jangan minta, tapi lakukanlah praise and worship. Ya. Banyak orang yang melakukan praise and worship walaupun belum bisa bahasa lidah, tetapi memuji memuliakan Tuhan, tidak lama dapat bahasa roh, ya. Tidak lama dapat bahasa lidah. Bahasa lidah amat sangat berguna untuk kita. Dikatakan bahasa lidah itu bisa menguatkan kita. Jadi kalau tidak punya bahasa karunia bahasa lidah, ya tidak sekuat orang-orang yang punya bahasa roh. Jadi carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, carilah dengan sekuat tenaga. Jadi kita tahu bahwa Tuhan pasti memberi kita yang terbaik. Bapak Ibu sering melihat hamba Tuhan yang penuh urapan, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Itu pasti dan 100% hamba Tuhan itu sering pujian dan penyembahan. Pasti praise and worship. Kalau hamba Tuhan hanya berdoa, tidak pernah praise and worship, tidak bisa urapan sedahsyat mereka yang praise and worship. Ya, jadi kita harus tahu praise and worship itu lebih tinggi nilainya dari doa biasa. Ya, jadi lakukanlah praise and worship. Ya. Gereja kita terus gencar praise and worship, terus melakukan terus. Maka dari itu saya himbau seluruh jemaat, jangan menghindari acara praise and worship. Ya. Jangan,
doa meneh ya. Jangan ya. Ikutlah acara-acara praise and worship. Nanti pasti hidupmu beda. Amin Bapak Ibu. Pasti kita akan lebih diberkati oleh Tuhan ya. Jadi kita jangan bosan-bosan. Gereja kita adalah gereja karismatik ya, gereja karismatik. Jadi gereja kita itu mengembalikan worship, membangun kembali Pondok Daud. Ya, Pondok Daud isinya doa dan penyembahan. Ya. Jadi gereja kita adalah gereja yang karismatik. Ya. Karismatik dari kata karisma. Karisma itu karunia. Kalau bentuknya jamak, karunia-karunia, yaitu karismata. Karismata. Kalau gereja yang mengandalkan Roh Kudus dinamakan karismatik. Ya, seperti gereja kita GPTKAO termasuk karismatik. Ya. Jadi kita mengunggul-unggulkan Roh Kudus, mengunggul-unggulkan karunia Roh Kudus. Ya. Jadi 100% yang diurapi Tuhan pasti dan harus praise and worship. Haleluya. Ya. Kalau kita belum mendapat karunia, itu kita terus, Tuhan pasti memberi. Menurut pendapat saya, Tuhan pasti akan memberi. Jadi Bapak Ibu jangan dengan kekuatan daging minta. Dulu saya juga keliru. Ya. Kalau doa apa istilahnya nyekengkeng. Ya. Mohon minta padamu, Tuhan tolong. Ternyata keliru ya, jangan seperti itu. Tapi kita mengalir, haleluya, puji Tuhan Allah baik. Kita praise and worship, tidak lama Tuhan memberi. Ya. Jadi jangan dengan kekuatan otot, kita akan mendapatkannya. Kalau kita mendapat urapan Tuhan, pasti pelan-pelan kita akan dikurangi sifat duniawi kita. Ya. Kalau kita terus sering praise and worship, kita akan dikikis kemarahan kita, pertikaian, percekcokan, dendam, sakit hati, emosi, garang, marah-marah. Nah, pasti lama-lama dihilangkan oleh Tuhan. Ya. Jadi orang yang pernah hidupnya garang, hidupnya kasar, suatu saat dia bertobat, terima Roh Kudus, biasanya marah dengan istri, tiba-tiba sesuatu istrinya ngomong apa, kalau dulu pasti ngamuk, teman saya orang Magelang itu merasa aneh, loh saya dikata-katai gitu kok enggak marah ya. Aneh ya, dulu saya sangat ngamuk, tapi kok saya enggak apa-apa ya hati saya ya. Kok saya tenang saja ya. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus ya, damai sejahtera. Jadi kita percaya bahwa Roh Kudus amat sangat menolong kita ya. Kalau kita mengusir setan, kalau belum bisa, kita akan ditolong Tuhan. Ya. Kita doa peperangan mengusir setan, akan ditolong oleh Tuhan. Tetapi kalau kita sudah bisa, kita sendiri yang akan melakukan. Ya. Seperti kalau misalnya kita ketemu dengan anjing galak, ya. Nah, kalau kita belum bisa, anak kecil belum bisa melawan, akan ditolong orang lain. Ya. Tapi kalau kita sudah bisa melawan, bisa menghardik, bisa membentak, ya kita sendiri yang lakukan. Jadi kita tidak minta-minta Tuhan yang menolong supaya mengusir anjing galak itu, tetapi kita sendiri. Ada orang yang berdoa sepertinya rohani. Dia waktu itu ngimpi dicekik iblis gitu ya, ditekek oleh kuasa gelap, oleh iblis. Dia ngomong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong.
Sebetulnya jangan Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yang benar apa? Dalam nama Tuhan Yesus aku usir engkau. Ya. Nah, kita diberi kuasa. Jadi kita jangan minta tolong. Sama seperti halnya kalau kamu mendekati anjing galak, kamu telepon sama orang tuamu, tolong Pak, ini ada anjing galak, tolong. Nah, cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Kamu sendiri yang menghadapi. Amin. Nah, bersama Tuhan kita pasti menang. Ya. Jadi percaya atau tidak, manusia itu dibedakan hanya dua kelompok. Ya. Dua kelompok, yang satu anak Tuhan, yang satu di luar Tuhan. Yang satu percaya Tuhan Yesus, yang satu tidak percaya. Kalau kita percaya berarti kita ini anak Tuhan Yesus. Ya. Kalau di luar Tuhan Yesus berarti anak iblis. Berarti anak bukan Tuhan Yesus, anak iblis. Aku tahu siapa bapamu. Ya. Ada ayat itu. Iblislah yang menjadi bapamu. Kalau kita, Tuhan Yesuslah yang menjadi Bapa kita. Ya. Jadi orang yang di luar Tuhan, sadar atau tidak, setuju atau tidak, itu pasti menjadi budak iblis. Ya. Karena apa? Karena di luar Tuhan. Ya. Jadi kita harus mengerti bahwa mereka itu perlu dilepaskan. Kalau tidak, pasti untuk selamanya menjadi hamba iblis, budak iblis. Ya. Jadi kita tahu, Bapak Ibu, hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Kalau tubuh, kita olah tubuh, olahraga, ya, olah tubuh. Nah, latihannya biasanya di mana? Di gor atau di tempat gym, ya, supaya otot kita kuat. Kalau jiwa, latihan jiwa di mana? Kalau mulai sekolah, di sekolahan, diajari budi pekerti, diajari sopan santun, ya, itu mengatur, membentuk emosi, keinginan, perasaan, membentuk kehendak supaya teratur, ya, membentuk mental. Ya. Jadi paling sulit ternyata mental yang dididik, ya, mental kita paling sulit. Kalau roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya. Roh itu sebetulnya gampang menerima firman Tuhan, kita dikuatkan firman Tuhan. Yang paling angel yaitu jiwa, ya, mental kita. Ya. Kita harus latihlah hidup kita, latihlah supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau latihan roh, olah roh di mana? Di rumah Tuhan, ya, seperti saat ini di gereja. Ya. Jadi di gereja adalah tempat untuk melatih rohani kita. Berarti bukan untuk mainan TikTok, Instagram, YouTube, WA. Berarti itu salah tempat. Ya. Mari kita fokus untuk mencari Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ditegur Tuhan, jangan patah semangat, karena kalau Tuhan negur Bapak Ibu Saudara, berarti Tuhan itu sayang kepada Bapak Ibu, ya, untuk menjadikan lebih baik lagi. Ya. Jadi karena Tuhan itu Bapak kita, ayah kita, pastilah kita diajar, ya, diajar untuk kebaikan. Ya. Ibrani 12 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu harus menanggung ganjaran, Allah melakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Ya, tidak ada. Ya. Pasti kita diajar untuk kebaikan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita persembahkan tubuh, jiwa, roh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Dan biarlah kita melatih
tubuh jiwa kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyi, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ya. Coba kita bawa tubuh jiwa roh kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sambut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita hadirkan hadirat Tuhan. Kita sambut Tuhan yang datang. Dengan penuh kesungguhan hati, kita rindukan Tuhan menjamah hidup kita. Haleluya, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kembali dari awal pujian ini, ku menyembah. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Engkau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Kemuliakan nama-Mu, Yesus. Ketika kami dengan sungguh-sungguh hati mencari Engkau, pastilah Engkau hadir berkenan ditemui oleh kami dengan penuh kerinduan Tuhan. Bila kami boleh memeluk kaki-Mu dan kami rasakan Engkau membelai kepalaku dengan mesra, dengan penuh cinta, sehingga kami akan melupakan segala sesuatu kesedihan kami, segala persoalan kami, segala apa yang tidak benar di hadapan kami. Kami pasti tidak akan ingat itu, tetapi bersama-Mu adalah segala-galanya. Dan cukuplah bagi kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Dan biarlah jemaat-Mu semua dikuatkan dengan lebih sungguh lagi Tuhan,
di dalam tahun 2026 ini, di mana kami akan banyak tantangan yang akan terjadi. Seolah-olah kami tidak berdaya, tetapi bersama Roh Kudus, maka kami dengan penuh iman berani katakan, aku akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tahun ini adalah tahun sukses, tahun diberkati, tahun sehat, tahun sukacita, tahun bahagia, tahun keberhasilan kami, tahun menjadi berkat bagi banyak orang, tahun menjadi teladan bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan, bila kami Engkau pakai selama kami masih ada, selama kami masih hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, bila mana kami sebentar lagi akan pulang ke rumah masing-masing, dan biarlah kami membawa berkat-berkat yang dari Engkau. Kami percaya tidak sia-sia kami datang di tempat ini, dan biarlah jemaat-Mu terus diperbaharui, jemaat-Mu terus dibekali dengan kuasa firman-Mu, dan biarlah jemaat-Mu menyerahkan tubuh, jiwa, roh sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat hati kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dan persekutuan kita dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih berkat kasih karunia-Mu. Dengan iman kami percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita semua yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.